Hello everybody, Assalamualaikum. How's your life today? Is it good or bad? But instead of that, I hope you all are in a good condition. And back with me, Nashwa. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng nih tentang sesuatu yang seru dan kreatif banget. Namanya adalah Fracture Stories. Kali ini kedengarannya cukup asing ya bagi teman-teman, karena mungkin materi ini belum pernah teman-teman pelajari di kelas sebelumnya. Nah, untuk itu mari kita simak baik-baik video berikut ini. Kita akan belajar bareng-bareng tentang apa itu teks Fracture Stories dan apa saja elemen-elemen dalam Fracture Stories dan bagaimana cara menulis Fracture Stories. Untuk itu, stay tune! Oke, berawal dari definisi Fracture Stories. Sebenarnya apa sih itu Fracture Stories? So, Fracture Stories is a story that has been changed and modified from the original version. Cerita fiksi atau Fracture Stories ini merupakan cerita yang sudah diubah atau dimodifikasi beberapa bagian di dalamnya yang ceritanya berasal dari cerita asli sebelumnya. Nah, bagian-bagian yang diubah ini apa saja sih? Bagian-bagian yang diubah seperti karakter tokoh, setting, alur, sudut pandang, dan lain-lain. Or in other words, Fracture Stories is retelling an existing story with a new version. Atau dalam bahasa Indonesianya, Fracture Story ini menceritakan kembali cerita yang sudah ada sebelumnya dengan versi yang lebih baru. Nah, di cerita Fracture Stories ini tidak hanya memberikan moral value atau pesan moral kepada pembaca atau pendengar, tetapi di Fracture Stories ini juga sering ditambahkan beberapa part-part yang berisi komedi dan juga plot twist yang belum ada di cerita sebelumnya atau cerita aslinya. Lalu kira-kira apa aja sih elemen-elemen yang diubah dalam Fracture Stories ini? Ada beberapa poin-poin yang dapat diubah dalam Fracture Stories ini. Seperti yang pertama adalah plot atau alur. It can be done by changing the sequence of events, adding some new conflicts, or changing an alternative ending. Nah, dalam mengubah plot ini bisa dilakukan dengan mengubah urutan kejadiannya atau menambahkan konflik dan menambahkan atau mengubah endingnya. Lalu yang kedua, poin yang dapat diubah dalam Fracture Stories adalah karakter atau tokohnya. Nah, di sini bisa dilakukan dengan mengubah personality atau kepribadian dari karakternya, atau mungkin juga mengubah perannya, mulai dari peran utama diubah ke peran figuran dan lain-lain. Poin ketiga adalah dengan mengubah settingnya. Bisa dilakukan dengan mengubah tempatnya, semisal dari tempatnya yang berupa desa kecil diubah menjadi tempat yang lebih besar seperti perkotaan atau di luar negeri dan sebagainya. Atau bisa juga mengganti setting waktunya. Misal sebelumnya ceritanya membahas tentang sesuatu di masa lalu, namun di cerita Fracture Stories ini diubah setting waktunya menjadi cerita yang modern. Lalu poin yang terakhir adalah mengubah point of view atau sudut pandang dari penceritanya. Semisal yang awalnya bermula dari sudut pandangnya Malin Kundang, terus di Fracture Stories ini sudut pandangnya diubah menjadi sudut pandang dari ibunya Malin. And next, lanjut ke part selanjutnya, yaitu how to write a Fracture Stories. Gimana sih cara menulis Fracture Story itu? Nah, ada beberapa langkah yang perlu teman-teman ikuti ketika teman-teman ingin membuat atau menulis Fracture Stories. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman ikuti adalah
menentukan cerita yang akan diubah atau dimodifikasi. Contohnya seperti cerita bawang merah dan bawang putih. Nah, cerita-cerita yang dapat diambil ini bisa berupa cerita-cerita rakyat seperti cerita dongeng, fabel, mitos, legend yang familiar atau terkenal di masyarakat. Lalu langkah yang kedua adalah make an outline atau membuat kerangka dari text fracture story. Nah, untuk dapat membuat outline atau kerangka dari text fracture story ini, teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disajikan di layar. Semisal, pertanyaan pertama, is there any character change in the story? Apakah ada karakter yang diubah dari cerita ini? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, does the story take place in modern world or in a different place? Nah, ini berkaitan dengan settingnya. Apakah story ini akan dilakukan di kehidupan yang modern atau dilakukan di tempat yang berbeda? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, how about the plot? Does the ending stay the same or does it change completely? Nah, ini berkaitan dengan plot atau alur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan alurnya? Apakah endingnya nanti tetap sama atau berubah total? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah, is there any change in the moral value? Nah, ini menanyakan tentang moral value atau pesan moralnya. Kira-kira masih sama nggak sih dengan cerita sebelumnya? Apa cerita yang akan dimodifikasi ini akan memiliki moral value yang berbeda dari cerita sebelumnya? Nah, kemudian ada juga nih membuat outline dengan topic sentence atau dalam bahasa Indonesia namanya adalah ide pokok. Nah, teman-teman bisa membuat atau menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Ide pokok ini berisi tentang topik atau sesuatu yang ingin kalian bahas di paragraf tersebut. Nah, nantinya ide pokok tersebut akan kalian kembangkan menjadi suatu paragraf yang utuh. Nah, selanjutnya pada langkah yang ketiga, nah teman-teman bisa langsung menuliskan draft or make a draft. Write all the stories from the beginning to the end based on the outline you made before. Don't worry too much about small mistakes at this stage. Focus on developing all the idea. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengembangkan tulisan kalian dalam bentuk paragraf yang utuh berdasarkan outline yang sudah kalian buat tadi. Jadi, outline tadi bertujuan untuk memudahkan kalian mengembangkan ide kalian karena sudah ada gambaran sebelumnya. Nah, dalam menulis draft ini, kalian bisa menuliskan apa saja yang muncul di otak kalian. Dan jangan khawatirkan tentang kesalahan-kesalahan kecil yang kalian buat, seperti mungkin kesalahan ejaan atau kesalahan grammar, karena nanti di stage berikutnya atau di langkah berikutnya teman-teman akan bisa merevisi tulisan kalian sampai menjadi tulisan yang sempurna. And next, revise and edit. Double check your draft, correct grammar and spelling, and also writing the style errors. Make edit to ensure your writing is clear, concise, and easy to understand. Nah, setelah kalian menuliskan semua ide kalian dalam separagraf yang utuh, kalian bisa melakukan revisi atau pengeditan di bagian ini. Kalian bisa mengecek lagi tulisan kalian, barangkali ada ejaan yang salah atau grammarnya yang salah dan lain sebagainya. And then the last steps is do the final check. Do a final check to make sure no errors have been missed. At this stage, just focus on conveying idea. Nah, di stage terakhir ini atau di langkah terakhir kali ini, teman-teman bisa merecheck atau mengecek ulang
tulisan kalian yang tadinya sudah direvisi, barangkali masih ada 1 atau 2 kesalahan yang kalian belum ketahui, sehingga kalian bisa merevisi kembali tulisan kalian. Dan di part ini kalian juga harus lebih fokus tentang bagaimana kalian menyampaikan ide-ide kalian ini kepada orang lain. And then here's the result of my fracture stories. Teman-teman bisa baca ya cerita fracture stories yang sudah aku buat berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah materi tentang fracture stories yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin atau berusaha mempelajari dan memahami tentang materi fracture stories. Tadi kita sudah belajar tentang definisi fracture stories, lalu tentang elemen yang diubah dalam cerita fracture stories dan juga langkah-langkah dalam menulis fracture stories. So, yes, thank you for watching and thank you for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.